pertama, perayaan atau ritual yang sering dilakukan oleh orang-orang memperingati hari kematian, baik 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Acara-acara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu sudah pernah ditinggal wafat orang-orang tercinta. Rasulullah pernah ditinggal wafat keluarga dekatnya. Rasulullah pernah ditinggal wafat Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta beliau. Rasulullah pernah ditinggal istrinya yang lain, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah juga pernah ditinggal 6 putra-putrinya. Rasulullah pernah ditinggal putranya Qasim, Abdullah, Ibrahim, dan Rasul juga pernah ditinggal wafat putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Tapi tidak pernah satu riwayat pun menyebutkan bahwa Rasulullah mengadakan selamatan untuk keluarganya yang meninggal dunia. Begitu juga ketika Abu Bakar wafat, maka Abu Bakar punya anak solihah namanya Aisyah binti Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Aisyah tidak pernah memperingati atau menyelamati kematiannya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi, punya anak yang soleh namanya Abdullah bin Umar. Tidak pernah diriwayatkan Abdullah bin Umar mengadakan acara selamatan untuk memperingati atau untuk mendoakan dan seterusnya. Kalau mendoakan tidak ada masalah, tapi mengadakan acara yang seperti itu yang masalah. Tidak pernah dilakukan Abdullah bin Umar. Jadi begitu para jamaah, Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Bahkan dari sahabat Nabi ya mengatakan kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap acara kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk meratapi mayit. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan akrahul ma'tam, aku benci acara ma'tam, yaitu kumpul-kumpul di rumah orang mati. Kata Imam Syafi'i taklifun lil mu'na, karena itu membebani biaya untuk keluarganya si mayit. Itu Imam Syafi'i yang ngomong kayak gitu. Kemudian juga Al-Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Talibin, juga mengatakan ma yaf'aluhun nas minal ijtima' fi ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bida'il munkara yuthabu ala man iha waliyul amr au kama qala rahimahullah. Kata beliau, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk bid'ah yang mungkar. Pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Ini perkataan Imam Dimyati, mazhabnya Syafi'i. Termasuk Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Al-Um mengatakan aku benci acara maktam, aku tidak suka acara kumpul-kumpul makan-makan di rumah si mayit dan seterusnya. Jadi itu dari sisi hukum itu tidak ada dasar, tidak ada dalil, maka kita tidak boleh melakukannya. Kemudian sekarang pembahasan kedua, bagaimana kalau itu masalah makanannya. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan mutlak nggak boleh. Makanan-makanan yang berbau seperti itu nggak boleh secara mutlak. Ada yang memperinci, karena pada dasarnya makanan itu halal. Pada dasarnya makanan itu halal. Nasi ya tetap nasi, pisang ya tetap pisang, ya pisang ya tetap pisang, ya kan? Buah-buahan ya tetap buah-buahan. Maka sebagian ulama memperinci, hukum asalnya tetap halal karena nggak ada yang mengubah dari keharamannya. Acaranya salah, acaranya tidak benar. Tapi untuk menjadikan makanan ini haram, maka ini berat karena hukum asal makanan itu halal. Makanya wallahu alam pendapat yang berdua itu tidak apa-apa. Tapi jika, perhatikan, jika dengan menerimanya itu dijadikan alasan bahwa kita mendukung acara mereka, maka jangan diterima. Tapi kalau misalnya seorang tetangga mengadakan acara seperti itu, dan tetangga sampean itu sudah tahu bahwa kita nggak pernah ikut kayak gitu-gitu. Kemudian tetangga itu berkata kepada kita, saya sudah ngerti panjenengan nggak ikut acara seperti ini. Ya sudah nggak apa-apa nggak ikut, wong keyakinannya orang beda-beda. Sampean nggak ikut nggak apa-apa acara ini, tapi saya tetap ngasih sampean.
Nah, kalau seperti itu wallahu a'lam, sebagian ulama membolehkan ya. Setahu saya itu penjelasan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi terperinci. Ya wallahu a'lam. Kalau saya pribadi seperti yang saya katakan tadi, hukum asal makanan itu halal. Menjadikannya haram itu butuh dalil yang kuat. Acaranya iya, acaranya salah, acaranya kurang benar, tetapi ketidakbenaran acara itu tidak bisa untuk serta-merta mengharamkan makanan yang ada di dalamnya. Kalau misalnya ada para penjudi dan minuman keras, penjudi plus minum-minuman keras, dia di situ sambil judi, sambil minuman keras, sambil makan kacang. Kira-kira kacangnya ikut haram apa enggak? Ya kacang ya tetap kacang. Yang haram ya minuman kerasnya. Jadi memang seperti itu. Tetapi kalau dengan menerima makanan itu, menjustifikasi mereka, oh berarti boleh, buktinya mau makanannya kok. Nah kalau takut menjadi alasan bahwa itu kita dikira mendukung, ya jangan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Al Iman TV